Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat dengan NIM 18250410002. Di sini saya akan menjelaskan tata cara uji beda pada Microsoft Excel. Yang pertama yaitu kita memasukkan jumlah. Jumlah yang dimaksud di sini yaitu jumlah jawaban yang benar pada semua responden pada soalnya. Pada soal pertama yaitu coba dengan menggunakan rumus sum, lalu kita masukkan hasil dari responden, lalu enter. Otomatis dia akan mengeluarkan nilai dengan rumus tadi. Dan karena pada penjumlahan ini kita menggunakan rumus, maka tinggal kita seret untuk menghasilkan jawaban lainnya. Yang kedua yaitu BA dan BB. BA dan BB dimaksud di sini yaitu jumlah soal yang benar pada responden bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas dan bagian bawah yang dimaksud yaitu ini kita blok dulu. Kita filter dari mengurut dari yang besar ke yang kecil, masuk keluar nilainya, lalu kita bagi dua, dan otomatis dia akan bagi dua. Maksud dari responden bagian atas yaitu ini, dan bagian bawah yaitu ini. Kemudian kita langsung tinggal mencari soal yang benarnya dengan cara seperti tadi. Kita menggunakan rumus sum, lalu kita blok soal, lalu enter, dan kita tinggal seret karena menggunakan rumus tadi. Kemudian kita masukkan lagi pada bagian bawah dengan sum, lalu kita blok bagian bawah, lalu kita tinggal seret karena dengan menggunakan rumus maka otomatis akan terdapat nilainya jika diseret. Kemudian yaitu JA dan JB. JA dan JB yaitu jumlah responden bagian atas. Kita ketahui bersama bahwa jumlah responden di sini yaitu 20. Jumlah bagian yang atas yaitu 10, dan jumlah bagian bawah yaitu 10 juga. Kemudian kita tinggal seret dengan menggunakan otomatisasi software Microsoft Excel. Begitupun dengan jumlah responden bagian bawah. Lalu setelah itu kita mencari daya bedanya, simbolnya D, dengan cara kita menggunakan rumus pembagian dan pengurangan, yaitu menggunakan sama dengan dalam kurung BA bagi JA, tutup kurung, kurang, buka kurung, BB bagi JB, tutup kurung. Artinya di sini kita membagi jumlah soal yang benar dari responden bagian atas, dan jumlah responden bagian atas. Sedangkan yang BB bagi JB yaitu
pembagian dari jumlah soal yang benar pada responden atas dibagi dengan jumlah responden bagian bawah. Masih kita enter dengan 0,1. Karena menggunakan rumus kita tinggal seret jawaban, otomatis mendapatkan jawabannya. Kemudian selanjutnya yaitu kriteria. Untuk mencari kriteria kita memasukkan rumusnya, yaitu rumus sama dengan if 0,31 lebih kecil daripada 0. Lalu kita artinya yaitu jika C31 kurang dari 0, maka kriterianya yaitu JS. Selanjutnya yaitu kita masukkan kembali rumus if lalu kita masukkan C31 lebih kecil C31 lebih kecil atau sama dengan 0,20. Kita balas kurung, lalu kita masukkan indikatornya yaitu J. Artinya yaitu jika C31 lebih kecil atau sama dengan 0,20, maka kriterianya yaitu J atau jelek. Selanjutnya kita masukkan kembali rumus if lalu kita masukkan C31 lebih kecil atau sama dengan 0,40 dalam kurung Oke. Artinya itu jika C31 lebih kecil atau 0,40 lebih kecil atau sama dengan 0,40, maka kriterianya yaitu C atau cukup. Kita kembali masukkan rumus if lalu artinya B. Nah, untuk yang terakhir ini yaitu jika C31 atau daya beda yang lainnya lebih kecil dari atau sama dengan 0,70, maka hasilnya atau kriterianya baik. Dan jika tidak atau false, artinya baik sekali. Langsung saja kita enter. Hasilnya itu kriterianya JS. Langsung kita seret untuk kemudian otomatis akan muncul hasilnya. Ini merupakan hasilnya. Dan untuk kriteria JS atau jelek sekali, ada beberapa soal, yaitu 3 soal.
Sedangkan untuk kriteria Y terdapat 18 soal. Dan kriteria C 9 soal. Dan kriteria baik 0 soal. Kriteria baik sekali 0 soal. Setelah yang sempat saya jelaskan, mohon maaf jika ada salah kata, jadi dan kurangnya mohon maafkan. Kalau kalian nilai langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.